Halo Oh, Papua, selamat pagi. Kemarin ya, Wet. Karena gini, tadinya kan gue maju mundur ya, Wet ya. Aduh, gue mau komentar nggak ya? Gue mau komentar nggak ya? Tapi gue nggak mau bikin video. Gue pikir, gue mau bahas aja deh di siaran. Karena di siaran pagi tuh kayaknya penontonnya jauh lebih terkurasi deh. Orangnya udah jauh lebih matang gitu ya. Karena kemudian 2 hari lalu, gue tergerak dengan konten TikToknya CBS Morning Show, ya. dia mewawancarai Jane Fonda. Nah, terus? God bless you to everyone. Jane Fonda. Jane Fonda kan udah tua banget ya, Nek? Iya, banget, banget. Iya kan? Udah tua banget yang main Grace and Frankie. Terus dia bilang gini, Iwat. Is she Dia bilang gini. 80? Dia bilang gini. eh apa? Wet, ada WhatsApp tuh di grup duet TikTok. Baca dong. Gue ngomong. Boleh nggak? Apa gue baca? Gimana caranya? Ih, gue aja deh. Lu ngoceh bentar. Oke. Ya guys, dia mau baca dulu WhatsApp di grup ya. Gue bingung caranya gimana. Sebenarnya tadi harusnya dia yang ngomong ya, biar gue yang post begini. Gimana menurut lo? Hah? Oh, Kenapa? Dikata apa di grup? ada teman kita, adiknya berulang tahun hari ini, ulang tahunnya istimewa, usianya 40 tahun. Oh, Dia mengirimkan selamat ulang tahun buat special person tersebut. So, oh. Tami, on behalf of Dave Iwet Siaran Pagi, the happiest birthday for you, honey. Is it 40? Welcome. To the best season of your life. The best, I Yes. guarantee you. Yes. Enjoy the ride. Nanti stabil di 45. Sabar-sabar ya. Hmm. Ini semua nyambung. Everything is aligned. Terus? Jane Fonda di CBS itu bilang, uh, I'm old. Dia bilang gitu. I'm Hmm. very old. Hmm. What I learned from my youth is to be kind to young people. To become to young people. Maksudnya gimana? To be kind. Oh, to be kind to young people. Oke, lanjut. Terus? To be kind to young people. Why? Because it takes a lot of energy living their youthful life. Menjalani kehidupan anak muda itu susah banget. Hmm. Mereka itu harus berjuang dengan penerimaan diri. Ya. Mereka harus membaca penerimaan lingkungan. Ya. Mereka harus berkompetisi dengan diri dia, Ya. dengan teman-temannya. Ya. So many choices that you need to, pivotal choices that you need to make in your young life. Kan banyak ya, keputusan-keputusan penting yang menentukan masa depan yang harus lo ambil di masa muda lo. Ya. Ngambil jurusan, Ya. pilihan karir, Ya. pasangan hidup, bener gak? Betul. At the same time, lo tuh berjuang dengan penerimaan diri. Kok gue gendut ya? Kok gue kurus ya? Muka gue gini ya? Kok hidung gue gini ya? Kok gue punya stretch mark ya? Aduh, kok gue gelambir ya? Kayak nggak pernah bener aja. Ya. Bener nggak? Benar. Jadi si Jane Fonda tuh bilang, me as an old person, my life goal is I want to be kind to young generation because I know living life sebagai young generation itu susah, Bo. Ya. I want to be kind and embrace them. Gitu. Setuju Ya. nggak lo? Gue 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 akan bilang gini. Setiap era dalam usia kita itu kan ada 20 30 terus kemudian eh, ada 30 40 lalu ada 40 50 tiap dekade dalam usia kita tuh punya tantangannya masing-masing menurut gue. But I have to admit ya, dari pengalaman hidup gue, memang masa paling berat itu adalah usia 20 sampai 30. Kenapa? Karena gini, waktu lo remaja, preteen sampai teen, sampai lo umur 20 ya, dari umur berapa? Mungkin 10 lah gitu ya. 10 sampai 20, problem lo itu adalah pada hormonal imbalance,
sama physical. Ya, fisik lo lagi berkembang, tiba-tiba lo nggak suka lo jerawatan, tiba-tiba lo ini, tiba-tiba lo itu, temen lo ada yang tumbuh tinggi lebih cepat daripada lo masih segitu-segitu aja, ya kayak gitu. Terus begitu lo masuk umur 20, akhirnya jadi nih badan lo, deng gitu ya. Oh, akhirnya nih gue nyampe nih, tinggi badan gue, berat badan gue, mungkin udah mulai olahraga, mulai kebentuk. Tapi ternyata problemnya nggak berhenti sampai di situ. Orang mulai mempertanyakan, gimana karir lo? Gimana pekerjaan lo? Apakah lo akan menikah atau tidak? Punya anak di usia-usia itu. Sementara lo masih harus meniti karir. Too many things to handle. Dan lo harus melakukan itu sendiri. Karena waktu lo masih teen, sampai lo umur 20, lo masih dibantuin sama orang tua lo. Nah, ember. Begitu 20-30 kan dibilang kan bahwa begitu lo umur 21 tuh lo harus sendiri semuanya. Di situ lo mulai gamang tuh kayak, anjrit uang gue habis terus gimana nih? Wah gue masih nyicil rumah, wah gue masih nyicil mobil. Berat. Nah, Begitu masuk 30 ke 40 beda lagi. 30-40 tuh lo udah mulai settling down nih. Oke, kayaknya gue ajek nih di bidang ini. Gue udah mulai bisa nabung sedikit-sedikit. Tapi habis itu lo akan bergumul dengan ego lo. mm, Ya, ada ambisi kalau di 30-40, bener nggak? ember. Ya kan, yang kayak, gue mau ini, gue mau itu. Makanya cenderung 30-40 tuh mulai ngegas terus. Ya, Iya kan? Makanya gue bilang, gue tuh ketampar banget tau nggak lo nonton wawancaranya Jane Fonda itu ya. ya, ya, itu Eh, ya. Gila, bener banget ya gitu. Ya, Kita nih makin tua, kita harus merangkul, and we need to be kind to young people, young generation. ya, They're living their hardest moment in life. ya. Kita kita nggak usah kita ajarin, nggak usah kita guruin, nggak usah kita apa-apain. Just be kind to them. Setuju. Plus satu lagi, di zaman sekarang lebih berat lagi loh, ada sosial media. Makanya kalau kalimatnya Jane Fonda tadi, I want to be kind to the young generation, gue setuju. Ya, Ya, it setuju. it Berat loh. Dia setiap hari terpapar sama timeline temennya. Yes. Itu inline dong, ya kan? Dengan tadi kan bilang gini, ya si content creator yang tadi dituduh mitomania itu kan juga masih muda, jadi dia berbuat kesalahan. Betul, siapa sih yang nggak berbuat kesalahan, apalagi anak muda. Nah, Ya. yang gue kecewa adalah gue melihat banyak juga gitu ya konten-konten creator yang usianya tuh sudah tidak muda lagi, tapi ikut membuli dia. Gue tuh gini, Nek, lu udah tua. Kesian kali, lo harusnya ngajarin dia yang masih muda. Ya, Say, malu sama umur lo. setuju. Makanya gue kemudian berhenti tuh berkomentar soal ini kok Gen Z ribet banget sih kalau kerja. Ini kok milenial kalau di kantor, pak. Ini Gen Z nggak bisa banget diatur nih. Gen Z tuh enggak. Jangan, jangan. Mereka tuh juga lagi struggling sama dirinya mereka. Emang tugasnya kita sebagai orang yang lebih tua adalah mentoring, nurturing, ngobrol. They don't need you to parent them. They don't need you to judge them. No, They don't need you to be their lover. They just need a friend. Just be there. setuju. Setuju. Jadi nanti kalau ada yang tiba-tiba masuk di kolom komen, Kak, gimana ya caranya untuk menghadapi Gen Z? Susah banget ngadepin mereka. Coba berkaca sama diri lo sendiri. Jangan-jangan lo nya yang susah. Susah juga Punya ternyata pacar. punya pacar bermuka dua. Nana, lagunya siapa itu ya? Titi Puspa, Nana. Bo. Hah? Titi Puspa. Ya bukan dong. Mana gue tahu gila. Foni Sumlang. Foni Sumlang. Ya. By the way, kita belum ngucapin selamat pagi untuk teman-teman yang baru aja bergabung di duet siaran pagi, Dave Iwet siaran pagi. Hari ini kita kembali lagi ngobrol-ngobrol ya, Januari Kristi.
Ermi kulit. Ah, udah nih makin kacau semua. Hebat loh. Pertanyaan tadi ya membuktikan bahwa yang nonton kita tuh masih ada yang umurnya sekitar nih. Karena kalau lu kenal Januari Christie, lu berarti seumur kita. Atik Sibi. Hmm. Aduh, ya Allah Gusti. Karena ya kalau ponakan gue kan Alfa. Christina Aguilera aja mereka nggak kenal, say. Terus? They don't know Christina Aguilera. Masa? Christina Aguilera udah ketuaan. Masa? Waktu tahun baru kemarin gue kasih lihat, ini Om Yogi bajunya nembus Dipakai dipakai Christina bintang Hollywood, dipakai Christina Aguilera. Who is Christina Aguilera? Bohong. Oh ya? Gue gini, she's a very famous singer. Really? Terus dia gitu? Terus dia gini, oh, she's nice. She seems nice. Oh iya? Tapi Christina Aguilera itu emang seumur kita kan ya, Bo? Di atas kita sedikit malah. Enggak dong, yang Christina Aguilera itu di bawah kita dong, Beb. Oh enggak, di bawah lo, seumur gue. Mm-mm. Iya bener. Gue 30 kan? Lo nggak terima banget kalau gue keren, kalau gue muda, kalau gue tuh seger gitu ya Allah. Itu yoga baru sebulan. You think yoga can reverse aging, ah? You delusional. Ini ada yang bilang katanya kalian ternyata nggak seumur ya? Enggak, gue tahu pasti lo pada mau bilang kalau gue kelihatannya seumur sama Dave kan? Mm-mm. Berles, I know. Kinoy, WhatsApp gue dong. Pergi ngopi, Kinoy. Kinoy siapa sih, Bo? Jangan ambil teman gue. Gak semua teman gue pengen main sama lo. Kemarin gue ketemu sama Alex, sama Hans, sama Stella di acara High End Brands. Terus Alex gini, gimana? Jadi lo mau bergabung sama BB Cream? Terus gue bilang gini, nggak Bo, gue takut. Gue harus telanjang dulu kayaknya bergabung sama kalian. Kayaknya kalau 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 gue nggak telanjang tuh kayaknya nggak bisa gitu. Terus gue takut Bo, mandi diintipin sama Yogi, nggak berani gue bilang gitu. Temen lo usil, gue bilang. Telanjang dalam arti harafiah ya. Maksudnya gue dan teman-teman gue tuh kita tuh udah tahu rahasia dapur sampai ke dalam-dalam. Jadi we feel kayak udah telanjang aja di depan satu sama lain. Tegang banget ya Allah harus begitu. Iya, aku tuh kelahiran 77, Iwet kelahiran 81. Jadi Iwet itu seumur adik gue. Benar. Bener. Iwet, gue mau berbagi pengalaman ini. Update ya, kan Yes. teman-teman tahu bahwa dietitian Tom Louis baru saja membuat pola makan baru buat kita. Mm-mm. Gue kemarin hari pertama ngikutin pola makannya dia. Oke. Coba, sebagai penyiar yang baik, apa nih dalam situasi begini, apa nih yang bisa lu sumbangkan? Emosi banget. Gini, gue mau nanya sama lo ya. Kalau narasumber, temen ngobrol, udah ngelempar bola gitu tuh, ditanggep dong. Lo tau gak apa yang terjadi sama gue pagi ini? Ternyata gue gamang. Siaran kayak gini gak pegang kopi, gak pegang minuman. Gue gamang, Bo. Gila. Lu nginep di hotel apa sih? Melati 3, nggak ada kopi. Hotel Trio. Enggak, kopinya kopi bubuk. Gue pingin kopi pakai susu gitu. Tinggal telepon. Itu yang gue bilang dari tadi. Gue nggak nemuin teleponnya. Gue mau room service. Lu bego ya? Masa di kamar nggak ada telepon? Nggak ada. Nggak ada. Sumpah nggak ada. Lu nginep di Oyo? Nggak. Ini it used to be the best hotel in Bandung. Dulu Hyatt, sekarang Arya Duta namanya. Gue udah lihat dari ceilingnya.
Oh, lu inget banget ya? Deh. Anyway, oke, gue itu sebenarnya belum belum mulai karena kan gue baru ngobrol sama Tom. Minggu ini rencananya gue akan periksa darah Hmm. lengkap gitu. Terus setelah itu baru kemudian gue akan ketemu sama dia untuk ngobrol plan gue seperti apa, ya kan? Nah, lu udah mulai nih day one. Arya, Arya Duta teleponnya di kamar mandi, Oh, lantai 1. ke bawah dong gue. Gila ya lo. Nah, pertanyaan gue tuh kemarin liatin story lo kan ngirimin Mutual Gourmet ke Tom, ya kan? Terus dia bilang ini takarannya pas semua nih, dia bilang gitu, ya kan? Nah, gue jadi penasaran, gue jadi pingin pingin langganan nih akhirnya. Tunggu dong, karena gini, seperti yang gue bilang kemarin, gue itu kan dikasih vitamin untuk menutrisi otak gue dengan cara penyerapan ekstra untuk nutrisi yang gue makan. Hmm. Nah, sementara makanan gue itu berantakan. Jadi, kayaknya memang sudah saatnya untuk gue catering-catering yang sehat. Supaya nutrisi, vitamin, itu semuanya kejaga dengan baik. Nah, sekarang gue mau nanya, day one lo, itu pakai Mutual Gourmet atau lo ganti? Ini, gue cukup bangga ya dengan Mutual Gourmet catering sehat kita karena Tom itu kan kayak sahih banget ya, Bo. Dia kan registered dietitian. Dia memuji rasa catering Mutual Gourmet karena menurut dia tidak oily, tapi masih ada rasa. Kan kadang-kadang catering-catering sehat itu mengorbankan rasa untuk menjaga sehatnya. Ini Ya. tuh sehatnya dapat, rasanya ada. Sama takaran porsinya tuh pas. Ya. Gitu. Jadi dia bilang ke gue, Mas Dave, untuk Mas Dave mengikuti rencana diet kita, kalau Mas Dave hanya makan dengan Mutual Gourmet aja, cukup loh. Masa? Yes, pagi sama siang. Gue kan udah nggak boleh makan malam. Ya. Gitu. Cuman perlu ditambahin sesekali sayur. Oke, gue bilang gitu. Jadi gue udah nggak perlu repot. Nah, pertanyaan lu tadi apa yang? Nah, itu tadi udah lo jawab. Lo ganti nggak Mutual Gourmetnya? Enggak. Jadi udah, lo meal plan lo pakai itu aja cukup. Yes. Tetapi apabila on some cases lo diundang, kayak kemarin tuh, gue syuting di restoran. Kan nggak mungkin gue makan catering gue. Hmm, hmm, Si Tom kan ngasih panduan, Wet, makanan apa yang bisa lo makan. Kayak hmm, ayam 4 potong, nasi 4 sendok makan, hmm, gitu. Dan ternyata banyak loh makanan yang bisa gue makan tuh, dan kenyang, Wet. hmm. Gue nanya deh, kalau misalnya ternyata memang masih lapar ya, Heeh. boleh nggak diganjel? Tapi nanti gue tanya deh sama Tom. Gue cuman kebayang gini aja sih, kalau misalnya gue masih lapar, boleh nggak sih diganjel sama sayur? Kapan? Pas misalnya makan di restoran gitu kan, tadi lu bilang ayam 4 potong, nasi 4 sendok makan. Terus abis itu lu tambahin sayur, nggak boleh? Ya jangan berlebih dong porsinya. Iya, sampai lo kenyang karena sayur kan sebenarnya fiber. Nggak boleh juga. Nggak bisa. Nah itu tuh salah loh, Iwet. Kita tuh berhenti makan sampai nunggu kenyang tuh salah loh. Karena dari yang gue pelajari ya, waktu gue belajar main slim, ini teman-teman setuju nggak? Kenyang itu datang 30 menit setelah lu terakhir ngunyah. Jadi Jadi, artinya memang lo harus berhenti dulu gitu. uh-uh. Jadi kalau lu berhenti ngunyah nunggu kenyang, lu itu 30 minutes too late. Gila ya. Ini orang-orang pada jahat banget sama gue. Jahat banget menurut gue. Lu kan lagi diet ya. Terus lo bilang makan 4 sendok makan, ayam 4 potong. Semua bilang gini, udah Bang Iwet, nggak usah ngapain kayak gitu-gitu. Nggak perlu, nikmatin aja hidup. Lihat gue bilang gini, yang bener aja ayam sepotong nasi 4 sendok makan Bang Iwet. Ada lagi yang bilang gini, gila kali lo di Bandung nggak jajan, yang bener aja. Wet, sebelum ketemu sama Tom, nikmatin tuh mie kocok, batagor, and the bray, and the bray, and the bray.
Lu baca komentar itu di mana sih? Di komentar di halaman gue nggak ada yang begitu. Lu kayaknya kerasukan setan deh yang. Ya, enggak. Sorry, sorry, sorry. Memang ini cuman orang-orang yang punya mata batin yang baik dan third eye yang bagus. Di mana cakra lo sudah terbuka, baru di situ lo bisa membaca pesan-pesan tersebut. Lagu lu ngomongin cakra, lu yoga baru sebulan aja. Gue udah yoga 7 tahun. Ih, tapi lo nggak bisa ngomongin cakra. Kadang aku kan membatasi makan tepung, cakra kembar apa loh. Aku bisa ngomong cakra karena aku dengerin cakrakan. Lu yoga kan juga karena gurunya cakep. Alias cakra. Cakra. Tapi ya ngomongin jajanan Bandung, out of all di jajanan, gue tuh paling lemah syahwat kalau udah manis, lo tau dong. Apa favorit lo? Dan masih boleh loh sama Tom tuh. Apa? Aduh, Bentar. Sebelum lo lanjutin dengan makanan manis lo itu, ada yang berusaha menerjemahkan. Ben for Coffee bilang gini, cakra sama dengan cakep. Translation, biar nggak pada lost in translation. Ember, Oke, apa? Brownies. gue itu cuman satu tempat surga buat gue. Prima Rasa. Rasa. Oh, apa yang lo beli di Prima Rasa? Di Prima Rasa makin mengerucut lagi. Kalau Iya. gue harus berbuat dosa dan kuota makan manis gue cuman seminggu sekali. Iya. Nggak pakai basa-basi, yang gue makan cuman pisang, kue pisang molen coklat. Oh, yang dibungkus pastry gitu kan? Oh, lo suka itu? Aduh, gila loh. Itu tuh rasanya tuh kayak dimandiin sama Aryo Bayu, tau gak lo? Nggak gitu, nggak gitu. Nanya gue sama lo. Kan ini sekarang udah dibatesin. Masih boleh, lo bilang tadi. Boleh seminggu sekali. Oh, cuma seminggu sekali. Mm-mm. Kalau sampai tuh pisang molen ada di kulkas lo, maka lo gimana? Ya gue makan, tapi itu jatah seminggu. Jadi itu pisang molen, kalau isinya 12, jadi 12 minggu. Ember, Ih, kok ih? gila kali lu gua rasa. Ih, memang begitu. Di gue. Oke, Di oke. lu mungkin beda lagi kebutuhan badan lo. Gue Gue tuh kan, nggak boleh, kalau gue pasti mah. iya, tiap orang beda-beda yang. Iya bener juga. Iya. Mm-mm. Kalau gue tuh savory sih anaknya. Gue tuh nggak sweet tooth ternyata setelah gue pikir-pikir. Lo asin ya? Iya. Gue tuh Batagor Kingsley tuh gue nggak tahan. Batagor gue sampai lagi, gue mesti beli ini Batagor Kingsley. Ah, aduh. Gue tuh enggak. Ih, nggak bisa gue. Batagor Kingsley tuh it's life, you know. Gue kayak kemarin gitu, gue syuting, kan dikeluarin tuh steak wagyu A5, A4, A1, A3, terserah deh ya. Gue nggak bergeming, gue gini. Thank you gitu. Terus dikeluarin lah apalah gitu ya. Seafood platter gue gini. Thank you. Begitu kue coklat di depan gue, dessert gue gini. Fuck. Lo makan. Enggak, gue gini. Diangkat aja mas. Judas, Judas. itu semuanya self defense mechanism kan. jatuhnya Judas. Masa gini, kenapa sih semua makanan gak diterima? Terus dia laporan sama pastry chefnya di dapur gitu ya. Di sandbag ini sama Mas Dave kayaknya dia nggak suka deh. Bukan itu. Pastry chefnya keluar. Something wrong with our cakes. Tapi aduh tinggal 6 menit. Ingetin gue ya untuk bahas ini bahwa ternyata penolakan itu efeknya cukup berat kepada psikis seseorang sampai dia bisa jadi demotivasi. Gue catat ya, buat dibahas besok ya. Iya, Lu punya iya. cerita yang ingin dibagi berkenaan dengan hal ini. Iya. Jadi how rejection can demotivate you.
Rejection, Yes. demotivate. Yes. 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 Ini konteksnya kalau kalau sedikit kita bahas ya soal yang lo bilang tadi. Lo kebayang nggak itu baru satu lo tanpa ada penjelasan. Kenapa lo menolak kue coklat itu? Ya, Tiba-tiba hari itu ada 5 aja ya yang menolak kue coklat itu nggak dimakan. Itu chef bisa mempertanyakan loh kredibilitasnya dia. What's wrong with my skill? Am I that bad? ya gue makan 1 sendok. Oh, Lebih parah, mendingan lo balikin full dibanding lo cuma makan 1 sendok teh. ya gue akan bilang, chef, berantem yuk. Gue tuh lagi menjaga diri gue, kesucian, dan lo datang menawari. Lu pikir tubuh sintal gue ini nggak datang pakai usaha, chef? Kan ada Angelo ya, ada Angelo. Dia sampai nulis berkali-kali. Aku kasihan, aku pengen membahas. Dia nanya, who is a Hollywood star your favorite style gitu kan? Mana si Angelo? Ah, global. Ini, who is your role model for Hollywood singers lifestyle? Hollywood singers lifestyle, my role model. Oh, lifestyle ya? Gimana sih Hollywood singer lifestyle tuh gimana sih? Jadi Iya, lifestyle-nya penyanyi Hollywood gitu. iya. Siapa role model lo? Siapa? Gue gue nggak gue tuh gini guys. Ini satu hal tentang gue ya. Kalau lu nanya ini sama Angie, dia akan bisa punya banyak jawaban. Ya, Tapi gue tuh nggak pernah mengidolakan bintang selebriti gitu loh. gitu. Nggak pernah. Hmm. Kayak ya udah biasa aja gitu, nggak yang sampai religiously tuh gue mengikuti gaya hidupnya dia. I follow, ya gue follow tapi nggak yang sampai gue ngikutin cerita hidupnya dia. Nggak pernah. Gue juga sih. Gue juga sih. Gue kayak Chill, 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 chill. It's okay, it's okay. We can still be friends. Tapi kalau saat ini ditanya gitu, siapa Hollywood singer yang lifestyle-nya you adore or you look up to? Can you think of a name? Marimar mungkin? Marimar? gue tuh suka siapa? Lu siapa? Lu duluan deh coba. Gue mungkin sambil gue mikir. Well, on top of my head now, tadinya gue mau jawab share karena gue pikir fashion. Iya. Tapi ini Share. live. Tapi ini lifestyle. Kalau lifestyle mungkin eh gue Celine Dion kali ya. Celine Dion. Kenapa? Why Karena Celine? karena Celine Dion itu menurut gue konsisten berkarya Aha. tanpa mengedepankan skandal. Oh. Mm-mm. Gue tuh mikirnya kalau lifestyle gaya hidup dia nggak harus gitu ya. Ya lifestyle tuh gaya hidupnya dia lah. Lah, gaya hidupnya dia, Lifestyle tuh the way she lives her life. oh kayak prinsip hidupnya juga bisa masuk ke situ, value gitu-gitu ya. Mm. Penyanyi, Tadinya juga gue mau jawab Julia Robert, tapi kan bukan singer Julia Robert. gue tahu, gue tahu, gue tahu. Taylor Swift. Oh iya. Wow, gue tadinya nggak paham Taylor Swift. Hmm. Gue cuma denger satu lagunya dia yang Welcome to New York karena gue waktu itu ke New York. Gue mau maraton, so I use that song untuk jadi lagu anthem gue ketika lari. Hmm. Tapi habis itu Netflix tayangin dokumenterinya dia kan. Di situ gue jatuh cinta sama dia. Ya. Gue bilang gini, oh oke, gue punya satu lagi berarti. Gue mikir gini, gila ini perempuan keren banget menurut gue. Kenapa? Karena satu, eh hidupnya terkonsep, Bo. Hmm. Jadi ada gelombangnya gitu dia. Dan menurut gue itu keren banget. Dan semua itu menjadi karya. Dan karyanya nggak ada yang sampah. Hmm. That's Taylor Swift. Terlepas dari kayak dia pacaran sama siapa, dia punya cerita apa segala macam, tapi dia tuh bisa, gue suka kan yang kayak gitu-gitu ya, tiba-tiba menceritakan cerita hidupnya, tapi just a hint yang sampai fansnya dia tuh bisa merangkai jadi sebuah cerita dari lagu-lagunya dia. Oh ini ceritanya soal si ini nih. Hmm. Menurut gue keren. Satu lagi yang juga menurut gue keren adalah Beyonce. Hmm. She's the queen.
kelihatan ya dari pilihan-pilihannya Iwet itu, kelihatan ya. Lu tuh diva gitu, ya. Bo, Pilihan iya lu tuh loh. diva. Boom gitu ya, nggak bisa yang kayak mute tuh nggak. Beyonce itu juga terkonsep loh semuanya loh. Ih keren. Kalau gue satu lagi Shania Twain. Oh ya, kita ini ya 180 derajat ya. Berbeda ya. Iya. Celine, Senaya lagunya enak-enak tapi it's Shania Twain. Heeh. Dan Shania Twain itu beberapa kali loh broke records di Iya, dunia musik. Shania Twain. iya, 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 benar, benar, benar. Siapa lagi ya? Siapa lagi ya? Siapa lagi? Gue kayaknya emang harus lihat Hai Ivan, dokumenternya dulu hai baru gue bisa Ivan. jatuh cinta kali ya. Siapa? Ada Ivan, hai Hai Ivan. Van, good morning. Siapa lagi ya? Gue emang harus harus lihat ceritanya dulu sih baru gue kayak oh iya gue suka nih sama dia gitu. Gitu. Adele, mungkin Adele? Enggak. Nggak suka Adele. Gue tuh pengen loh nonton konsernya Adele. I want. It's on my bucket list. Gue pengen sekali. Dan menurut gue gayanya Adele itu ditiru oleh banyak penyanyi saat menggelar konser sekarang. Yang Ya, very relax, very casual, very impromptu gitu. ya. Adele. Gue mau nambahin bucket list gue tahun ini Apa? nonton Beyonce. Alex kemarin nonton Beyonce. Iya, gue pingin nonton Beyonce, gue pingin lihat set panggungnya, konsep panggungnya, gue mau lihat ah. Sebelum nonton Beyonce di LA, mungkin lu nonton Beyonce di Mixwell sama Balijo dulu, Kak. Udah, bagus banget, makanya gue tergerak. Ya, ya, Terakhir tuh yang gue sampai nganga adalah pas duet antara Shakira sama siapa tuh ya kemarin tuh ya, yang keriting-keriting tuh, gue begini, anjir, Ariana Grande. iya, gue begini, anjir, gue bilang. Kesian ya teman-teman ya. Temen gue Iwet Ramadan ini saking noraknya dia nggak pernah bergaul. Kemarin di Bali kita ajak ke Mixwell nonton drag show. Dia sampai ininya di bawah lantai. Gue sampai gini, Bobo, tutup. Biasa aja ngeliatnya. Dia, gitu. Gila. Kan. Ada share kemarin. Ember? Mahal loh itu kemarin loh tontonan gue loh. Gue nonton share. Duet Ariana Grande sama Shakira. Ember? Miss gue bener. Shakira sama Jello gila. Bukan Ariana Grande. Oh iya, Shakira sama Jello. Mm-mm. Mixwell. Ya. Oke. Cewek boleh. Mixwell open for anybody. Boleh. It's a public place. Nggak pernah Mama Yukero. Gue nggak pernah nonton drag queen. Drag queen tuh serunya di Bali yang. Iya, iya. Gila sih itu kemarin gue sampai gini. Anjir ini gila lah. Edan. Edan. Oke. It's time for us to sign off. Kita ngobrol lagi besok. Hari ini hari Selasa. Besok hari Rabu kita ngobrol lagi ya. See you tomorrow.